Pagi listeners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri sementara Israel Yair Lapid pada hari kedua kunjungannya ke Timur Tengah, Kamis waktu setempat. Biden dan Lapid diperkirakan akan menandatangani deklarasi bersama soal kerjasama militer antara Amerika dan Israel. Lapid menjadi kepala pemerintahan sementara awal bulan ini setelah koalisi sebelumnya runtuh. Negara ini mengadakan pemilihan kelima hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun pada bulan November. Peneliti Pusat Penelitian Perdamaian dan Demokrasi Palestina, Nasuf Mualim, menyebut tujuan utama kunjungan Biden bukanlah persoalan Palestina-Israel, melainkan memiliki misi untuk merekrut negara-negara Teluk untuk meningkatkan produksi minyak mereka untuk membantu Eropa. Mualim menyebut Biden maupun Lapid tidak peduli dengan Palestina, bahkan tidak peduli dengan Israel, tetapi peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Pengamat politik Palestina Yahya Saleh mengatakan orang Palestina kehilangan semua kepercayaan pada Amerika Serikat. Dan untuk membahasnya, saat ini saya sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Mas Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, Mas Hasibullah, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ya, Jati. selamat siang Mas Hasibullah. Salam sehat ya Mas ya. Selalu untuk kita semua. Amin, baik. Mas Hasibullah, boleh diceritakan nih Mas, lawatan Biden ke Timur Tengah ini jadi angin segar nggak sih untuk kita atau ada agenda tertentu menurut Mas Hasibullah? Ya, saya dalam beberapa hal sepakat dengan pendapat pengamat yang tadi telah disampaikan di Timur Tengah bahwa kunjungan kali ini saya yakin istilahnya puncaknya tidak akan terjadi di Palestina dan Israel. Ini agak berbeda dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya, di mana Presiden Amerika biasanya kalau lawatan ke Timur Tengah pasti dia akan memuncak di Israel dan Palestina, karena memang dua negara ini punya konflik laten dan berkelanjutan sampai sekarang. Ya. Tapi khusus untuk kali ini, walaupun dimulai dari Israel dan hari ini dijadwalkan akan ke Palestina, tapi saya yakin puncak perhatian itu akan terjadi nanti di Arab Saudi, di mana Joe Biden akan ketemu dengan kolega-koleganya di Teluk dan beberapa negara yang berpengaruh di Timur Tengah, seperti Yordania, kemudian Mesir, dan mungkin juga beberapa negara lain. Jadi saya melihat ini sebenarnya tujuan utama dari kunjungan politik Presiden Amerika kali ini. Walaupun secara klasik dia memulai kunjungan dari Israel karena memang di wilayah ini ada masalah yang udah cukup lama, dan ya Biden juga ingin juga memanfaatkan kunjungan ini untuk juga memberikan kontribusi positif untuk konflik Palestina Israel. Begitu, Mbak. Oke, dan kontribusi positif ini kan pasti harapannya juga akan ada dampaknya untuk kita ya Mas ya. Untuk Indonesia ini kira-kira ada nggak angin segarnya ini? Ya, kalau saya melihat justru dari realitas politik regional dan global hari ini, terutama dengan momen presidensi G20 yang sekarang kita jalankan, maka sebenarnya kita mempunyai momentum emas yang cukup strategis, yaitu bagaimana kalau dalam bahasa saya itu kita bisa mengoptimalkan peran kita di kancah politik internasional, yaitu kalau sesuai dengan konstitusi untuk ikut serta dalam ketertiban dunia, dalam kedamaian dunia. Nah, menurut saya dalam masa-masa ini, baik kaitannya dengan Palestina atau mungkin nanti akan dibicarakan di Teluk oleh Amerika dan beberapa negara di situ, mestinya Indonesia punya peran yang lebih besar lagi, karena agenda-agenda yang akan dibahas oleh beberapa pihak, katakanlah di Israel dan Palestina dan juga nanti di Arab Saudi dengan negara-negara Teluk, itu pasti ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang menjadi concern Indonesia. Dalam konteks Israel Palestina, misalkan Indonesia sudah punya sikap yang menurut saya sesuai dengan konstitusi, bahwa kita bebas aktif dan mendukung bagaimana penjajahan di muka bumi ini segera diselesaikan. Karena itu keberpihakan kita kepada Palestina itu keberpihakan yang sangat konstitusional, dan itu menurut saya sekarang menjadi sikap yang mahal, karena
Di saat Ya, banyak negara dilanda banyak problem, itu kemudian banyak yang tidak terlalu perhatian lagi dengan persoalan Palestina. Palestina ini. Ya, Dan di sisi lain, untuk agenda di Teluk nanti sudah pasti, karena ini berkaitan dengan salah satunya adalah soal perang Rusia dan Rusia dan Ukraina yang Ukraina. itu berdampak, ya Ya, berdampak terhadap berbagai macam krisis di banyak dunia. Lagi-lagi dengan presidensi G20 ditambah dengan kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif, ya, dan juga non blok yang itu menjadi semangat kita, mestinya kita bisa mengoptimalkan ini ya, nanti di forum G20 untuk bagaimana kita tertibkan gitu. Karena kalau harus kita tarik persoalannya kan satu, bagaimana sekarang realitas global itu sebenarnya dia terpecah, ya, ya, mengenai sesuatu norma atau nilai yang dianggap ideal, katakanlah tentang keadilan. Itu terpecah sebenarnya, keadilan versi negara-negara Amerika dan sekutunya, dan mungkin juga keadilan versi negara-negara yang anti terhadap Amerika dan sekutunya. Sehingga misalkan soal perang, itu ada gugatan kenapa sih kita harus peduli terhadap Ukraina bagi orang yang mendukung Palestina misalkan. ya. Tapi ada orang yang mendukung kenapa sih kok Palestina begitu diperhatikan gitu. Nah, ini menurut saya realitas politik global yang harus ditata ulang, harus didukung bagaimana kita bisa memang adil untuk semua gitu. Palestina harus selesai, Ukraina harus selesai. Jadi ini menurut saya sebuah bargaining politik global yang bisa dimainkan oleh Bapak Indonesia, Presiden, oleh ya. Indonesia ke depan. Oke, baik. Berarti Mas Hasibullah juga sangat mendukung supaya Indonesia lebih aktif lagi di forum G20 ini, terutama untuk mencoba untuk mengupayakan perdamaian dunia terkait dua perang ini ya, Mas Hasibullah ya. Baik, untuk lawatan Joe Biden ke Timur Tengah ini kan banyak sekali pro dan kontra. Salah satunya agenda permintaan energi ke Arab Saudi. Tanggapan dari Mas Hasibullah seperti apa? Ya, kalau itu banyak sisi yang mestinya kita bisa bahas, tapi kalau dilihat dari sisi katakanlah hubungan di antara Arab Saudi dengan Amerika, ini terus terang eh, dalam konteks hubungan dua negara itu memaksa Amerika untuk mengalah gitu. Karena sebenarnya Joe Biden terutama nggak terlalu suka dengan pemerintahan Arab Saudi yang banyak menghadapi persoalan HAM. Kita lihat bagaimana persoalan pembunuhan wartawan senior Arab Saudi yang sampai sekarang itu Ya, belum jelas, dan itu Jamal Khashoggi. tuduhan-tuduhannya mengarah kepada elit pemerintahan Arab Saudi. Begitu juga dengan perang Yaman. Ya, Jadi justru kalau kita lihat secara politik bilateral di antara hubungan kedua negara, di antara Amerika dengan Arab Saudi misalkan, ini menunjukkan bahwa memang Amerika sangat berkebutuhan bagaimana dia bisa mendapatkan dukungan dari Arab Saudi untuk mengurangi dampak dari perang Rusia ini. Karena dampaknya nggak main-main gitu kepada Eropa dalam bentuk krisis energi, kepada Amerika juga bisa menyulut krisis ekonomi lebih parah misalkan, ya. Dan sekali lagi Arab Saudi mestinya bisa ambil peran di situ lewat kebijakan minyaknya, produksi minyak, untuk tidak terlalu tidak terlalu besar dampaknya akibat sikap-sikap keras yang diambil oleh Rusia. Nah, tapi Arab Saudi yang kita baca, dia tidak mau sepolos itu. Dia tahu bahwa secara politik Amerika nggak terlalu mendukung, ya, karena itu dia tahan kebijakan ekonominya ini untuk bagaimana menguntungkan juga secara politik. Dan inilah yang terjadi hari ini, di mana Joe Biden pada akhirnya mau tidak mau turun langsung ke Riyadh, turun langsung ke Teluk untuk bagaimana kebutuhan-kebutuhannya Amerika secara internal dan kebutuhan pihak lain bisa diberikan dampak positif dari pertemuan ini. Begitu, Mbak. Ya, tadi Mas Hasibullah sudah menyebutkan bahwa Arab Saudi tidak sepolos itu gitu ya, Mas. Ini justru dimanfaatkan oleh mereka untuk supaya bisa mendapat dukungan politik, bahkan mungkin bisa memanfaatkan dari sisi bisnis gitu ya. Dan menurut Mas Hasibullah, apakah kunjungan dari Joe Biden ini bisa efektif untuk membantu mengurangi kesulitan yang kita hadapi saat ini, krisis energi di Eropa dan Amerika? Saya rasa memang dibutuhkan narasi ketiga, ya, dan itu mungkin Indonesia gitu. Karena kalau kita lihat kenapa misalkan kayak Arab Saudi kayak tidak mau begitu saja ikut dorongan-dorongan dari negara-negara seperti Amerika, karena memang secara ekonomi menguntungkan bagi Arab Saudi gitu. Dengan pertarungan ini dan itu, minyaknya berkurang dan Arab Saudi menjadi makin dikejar-kejar gitu, ya.
itu membuat keuntungan mereka besar sekali. Mereka di atas Nah, oleh angin karena ya, Mas. itu, iya, dan juga termasuk kenapa Arab Saudi nggak datang langsung sih ke Rusia gitu kan untuk menghentikan ini, dan kan kerjasamanya jauh lebih banyak juga, jauh lebih kuat gitu, baik secara ekonomi maupun secara militer. Nah, oleh karena itu menurut saya harus narasi ketiga, katakanlah seperti yang dimainkan oleh Bapak Jokowi, oleh Indonesia, bagaimana bisa meyakinkan para pihak ini. Ini kan akibat dari sebuah tatanan global yang tidak adil bagi semua. Jadi masing-masing ingin tampil sebagai negara yang superpower. Rusia hari ini tidak mau didikte oleh Amerika dan NATO. Jadi jangan coba-coba untuk mendikte kami gitu. Dan dia bikin koalisi ini. Sementara Amerika termasuk dalam kunjungannya ini ada kecenderungan masih mau menggunakan kebijakan yang kurang lebih sama dalam konteks Timur Tengah, yaitu membangun koalisi regional untuk menghadapi kelompok tertentu. Kalau di Eropa, ini adalah konteksnya Rusia, di Timur Tengah sudah mulai dibuat melalui deklarasi Yerusalem misalkan yang ditandatangani hari ini, untuk menghadapi Iran. Jadi ini pola yang agak mirip gitu, menggalang kekuatan global, kekuatan regional untuk kemudian menghadapi musuh-musuh politik yang ada di situ. Kalau di Eropa konteksnya adalah Rusia, kalau sekarang di Timur Tengah itu adalah Iran. Dan ini menurut saya bisa juga berkembang ke Asia misalkan, karena Amerika juga ada masalah dengan beberapa negara, dengan Cina misalkan ya. Jadi ini menurut saya pola yang krisis, menurut saya harus kita beri perhatian, terutama dalam konteks G20 tadi Indonesia, karena ini nggak main-main. Ini kalau lanjut maka akan semakin banyak konflik, krisis yang tatanan dunia akan betul-betul terguncang dengan peristiwa-peristiwa politik dan mungkin perang yang terjadi. Baik, terima kasih analisisnya, sangat menarik sekali Mas Hasibullah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Hasibullah.